kok ada tempat kayak gini katanya. Mulai syukur-syukur selalu di sini katanya. Ya itu tinggal bilang saja sama Malik Andi monggo. Insya Allah harapan beliau sebagai Habibul Bait mengharapkan ya kita istiqomah ya setidaknya awal bulan lah ya Rik ya. Setiap awal bulan kalau bisa Allah mengizinkan kita istiqomah di sini. Itu kehendak. Kalau memang Allah mengizinkan. Ya, mudah-mudahan kita sakit istiqomah Allahumma. Nah, untuk mempersingkat waktu kalau sudah malam sedaya jamaah pilengga sedaya dipun napa-nggih suwuni ikhlas penggalih boten kesupen kali arwah-arwah ingkang sampun sumare. Mudah-mudahan para arwah menika wonten ing alam makbarah mendapatkan napa-nggih rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menika dari keluarga besar Bapak Mahibin wa zaujati, Mbah Damiri wa zaujati, Mbah Zarkasi wa zaujati, Mas Ahmad Khalisna, terus Mbah Muhammad Ali wa zaujati, terus saking keluarga besar kula mungkin nggih dipun jamak. Monggo untuk mempersingkat waktu. Sekali bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وأجداده وجدته من الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة المقربين والقبور وأصحاب كل أتباع كل وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا وتوسل بنا إلى يوم القيامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح شيخنا وشيخنا بأهل سلسلة قدره ونقصة به ونخص خصوصا إلى سماحنا وسمباه صفر وصوته وسمباه مبارك وسمباه حمدري وزوجتي وسمباه سيوتي وزوجتي وسمباه قدري وزوجتي وسمباه سلمان وزوجتي وسمباه خالد وسيدي الشيخ صبروي وسيدي الشيخ ونخص خصوصا إلى Bapak Mahibin wa zaujati wa Mbah Damiri wa zaujati wa Mbah Sarkazi wa zaujati wa Mas Ahmad Khalisna wa Simbah Muhammad Ali wa zaujati wa Simbah Kiswan wa Simbah Muhammad wa Simbah Mustari wa ini satu lana walahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadiatan Lik Andi Nur Wijaya wa ahli baitihi wa jami'i ashabi man hadara fi hadzal majlis mubarak wa jami'i ashabi
Nas'alul barakata fi hadzal munasabah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin wa Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedherengipun kula maos, saya adalah manusia biasa yang terlepas dari kesalahan. Mangke wonten niku Kang Mas kula Ustadz Fathur Rahman enten Bapak Ustadz Rahmat, monggo nek badhe niki gentosan Pak Ustadz monggo mriki. Nek badhe gentosi mriki enten kesepuhan kula mboten dari suladap nggih. Nggih pengalaman. Monggo Pak Ustadz mriki. Yen menawi enten ketang-ketunipun nyuwun dipun koreksi kita. Di ayat 236. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tabarukan kali beliau al-maghfurlah sibahi najmuddin. Kulawas kados wonten ing yen bayan nggih. Mudah-mudahan beliau selalu wonten ing rahmatipun Gusti Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha ora ana dosa iku maujud. Alaikum ing atase sira kabeh. In talaqtum lamun nalak sapa sira kabeh an-nisaa ing istri-istri. Malam tamassuhunna. Nama kang mriki niki maudzarfiyah. Tamassuhunna lam tamassuhunna. Niki nggih pengen ngeling dari para santri nggih menawi enten fi'il mudhari kepanjingan lam niku maknanipun sanes zaman mustaqbal. Artinya menggantikan zaman yang akan datang. Ini berhubung kepanjangan lam artinya sebaliknya, yaitu zaman yang sudah dilewati, zaman yang maju. Pengaton kita
Niku sedikit pengertian pembahasan ilmu nahwu. Terus kudu maknane malam tamassuhunna selagine durung kepok sapa sira guna ing wedok. Wa fi qiraatin lan ing dalam qiraat suwiji kalimat tamassuhunna nika dipun waos saged dipun waos tumasuhunna dipun waos tumasuhunna. Maknanipun aitu jami'u tegese jima sapa sira guna ing nisa. Au tafridu ai lam tafridu utawa tegese durung nentokaken sapa sira kabeh lahuna kadhe wedok. Durung nentokaken fardhatan ing ketentuan. Maknanipun fardhatan mriki ai maharon tegese mahar. Wa ma utai dawuh ma ingkang wonten ing kalimah malam tamassuhuna iku masdariyatun dzarfiyatun ma masdariyah dzarfiyah. Laila tabi atau tegese orang nut alaikum mengatasi sira kabeh fitwa laki yang dalam kalam. Zamana ada min masisi ing waktune orang anak gepok. Wal faridilan ketentuan niku biismin apa biismin? Biismin kelawan dosa. Wala mahar lan ora mahar iku maujud. Fa walikum mongkon ala kasar kabeh guna ing nisa. Wa mati'uhunna wa mati'u lan gawe yo hubungan sapa sira guna ing nisa. Ai atu tegese awe sapa sira guna ing nisa aweh ma ing perkara atau ma ing barang ya tamatakna kang gawe seneng kang gawe merasa seneng sapa guna atau nisa wau bihi kelawan ma. Ukurane sepinten alal musi ing atase wong kang sugih atau wong kang jembar rezekine. Ai al-ghani tegese wong kang sugih minkum saking sira kabeh. Qadaruhu utawi kadar kemampuane ghani atau wong sugih niku wau. Wa alal muqtirilan iku tetep ing atase wong kang miskin. Ai to iku rezeki tegese wong kang rupek rezekine. Qadaruhu utawi kadar kemampuane miskin. Wong miskin niku wau. Ayu itu tegese maidaya annahu ing teman satuhune annahu ing teman sedere qadaru iku lan nazara ora ningali iku maujud ala qadril zaujati maring kadar kemampuane atau derajate nggih saged kadar kemampuane zaujat atau wedon niku wau matangan ai tamtingan bermakna matangan iku isim masdar nah maknanipun sehot masdar tamtingan agawe bunga bil ma'rufi kelam kesaenan sarangan tegese ing saring dalam syariate utawi dawuh bil ma'rufi iku sifatun matangan katertib dados sifate dawuh matangan hakon kelawan hak utawi dawuh hakon iku sifatu saniyatun katertib dados sifat kang kaping pindho ai masdarun atau tegese katertib dados masdar muakkidatun kang naukiti ngalau muhsinina ing atase wong kang bagus-bagus kabeh. Maknane muhsinin al-mutinin atase wong kang taat kabeh. Maksudipun nggih taat dhateng Gusti Allah. Pun kemarin iki sayat nggih. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Maksudipun nggih menika ini dicampur-campur enggak apa-apa lah ya. Wis biasa. Dodong guri. Maksudnya adalah tidak ada dosa atau artinya boleh untuk kalian halahai para suami mentalak istri-istri kalian malam tamassuhuna. Dan dalam ketika pernikahan itu jenengan wahai para suami itu belum sama sekali menyentuhnya. Nah, menyentuh dalam kalam Allah di sini tafsirannya adalah aitu jami'uhunna. Maksudnya ketika jenengan nikah pengantin anyar kok belum sama sekali belum menyentuh istri jenengan, kok jenengan mencerai istri jenengan. Aten nggih, maksud mriki lam tamassuhunna aitu jami'unna menyentuh di sini
bermakna menggauli. Cara bahasa santri itu sampai dukhul ngoten nggih. Sampai digauli, kok belum sampai digauli? Kok itu jenengan belum ngasih ketentuan mahar kepada istri jenengan? Itu ya boleh saja dicerai ketika memang harus terjadi perceraian. Apa betul maksudnya? Kan ada kadang-kadang pengantin baru ya. Niki main paham dulu kayak gini. Artinya apa? Ini ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa mahar itu sah. Paham nggih? Pernikahan tanpa mahar itu sah. Tapi ketahuilah bagi para mempelai lelaki, tetapi mahar itu hukumnya wajib. Nah ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi. Itu nikah tanpa mahar hukumnya sah. Tapi menurut mazhabnya Imam Maliki, nikah tanpa mahar itu tidak sah. Artinya ketika imam ini lebih masyhur nggih. Yang mana sing sekiranya pengen ngirit berarti ya tanpa mahar sah ngaten mawon. Apalagi kita alhamdulillah kita ikutnya mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ketahuilah hukumnya ngasih mahar kepada istri adalah wajib. Artinya ketika jenengan memperistri kok tanpa mahar ya tetap kena dosa kalau nggak ngasih mahar. Nah ini ayat yang menunjukkan oh bujangnya kamu niptok ya. Oh iya. Artinya Islam sungguh luar biasa. Tidak membebankan kepada hambanya, ada pada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika jenengan wis nikah, wis sah, kok belum menentukan mahar, ya artinya wis sah lah nikah ya dari suami istri, tapi kok jenengan belum sampai menyentuh istrinya. Kok jenengan pengen menolak istrinya karena sesuatu, biasanya ya ada sesuatu permasalahan yang pastinya harus bercerai. Itu hukumnya tetap boleh, walaupun halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya di sini tafsirannya adalah la tabi'ata 'alaikum fi talaqi zaman 'adam masih wal qalbi bi ithmin wala maharam faqalibuhunna. Maksudnya adalah tidak ada risiko atau tidak ada tuntutan tanggung jawab kepada para suami yang memang menikahi istri belum masih mahar tapi mentalaknya. Jadi paham ya? Tapi ada anjuran dari Allah terasipun wa matti'uhunna. Jadi jenengan juga dituntut walaupun tidak ada risiko, tidak ada tuntutan tanggung jawab, tapi hendaklah wa matti'uhunna, hendaklah jenengan para suami walaupun belum sempat menggauli istrinya harus ngasih berbunga. Wa matti'uhunna. Nah ini kadang-kadang yang ada yang salah paham. Nanti ada ayat-ayat selanjutnya, surat selanjutnya mungkin surat An-Nisa ada, surat yang lainnya apa seterusnya ada lah yang menjelaskan tentang nikah, apa namanya, kawin kontrak itu, nikah mut'ah itu. Ya bahwa sebenarnya itu adalah dulu kalau perlu diketahui nikah mut'ah memang pernah dibolehkan kawin kontrak. Ini pun jelas-jelasan mawon men paham. Jadi ketika itu memang terjadi suatu perang niku zaman Kanjeng Nabi diperbolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak, nikah kontrak gitu. Terus sekarang yang masih memakainya kalau nggak salah itu kaum Syiah ya, itu nikah mut'ah masih dipakai. Jadi ketahuilah itu udah dinasah, makanya ada nasah mansukh dalam hukum Al-Quran. Entah itu hadis juga menjelaskan bahwa itu sudah dihapus. Artinya nikah mut'ah mulai Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan sampai sekarang Al-Quran menjelaskan haram hukumnya nikah kontrak. Yang dimaksud di sini dalam kalimat ini Allah menjelaskan. Jadi walaupun Anda semua tidak dituntut masalah risiko dan tanggung jawab menceraikan istri yang belum menentukan masalah mahar, tapi hendaklah
para suami memberikan hubungan pada istri yang ditalaknya. Wa mat'uhunna. Tafsirnya pun ai atuhunna ma yatamatta'na bih. Maksudnya adalah kasihlah sesuatu hubungan yang membuat yang ditalak, istri yang ditalak itu merasa benar-benar bunga. Ya pastinya walaupun jenengan belum menjamahnya ya sebagai istri yang ditalak atau keluarga besarnya nek merasa rugi atau malu nggih mboten. Ya setidaknya men supaya nutupi itu, men supaya kekecewaan itu ditutupi atau diobatilah oleh apa ya, membuat ya barang apalah yang jenengan punya. Nah, makanya ketentuannya di sini Allah menjelaskan ketentuannya memang tidak ada ukuran. Tidak ada maksimal sekian. Di sini jelaskan alal musi, ketentuan kepada seorang suami atau para suami yang memang mampu, yang memang kaya, itu sesuai dengan kadar kemampuannya, kekayaannya itu. Yang mungkin jenengan naik mahar, belum menentukan mahar, tadi rencananya mau 100 juta, ya seumpama ngaten, kon jenengan gagal, kan belum ada perjanjian ini yang dimaksudkan, belum ada menentukan mahar berapa-berapanya, ya kasihlah berapa. Nah, kira-kira udah hajatan habis 25 juta, ya kasihlah sama jenengan itu 25 juta. Biar sang yang di keluarga besar yang istri yang dicerai itu merasa bahagia, tidak merasa dirugikan. Begitu juga kepada para suami yang miskin. Walal muktiri qadaru. Itu juga suruh memberi sesuatu barang, sesuatu apa ya, harta kekayaannya yang sesuai dengan kemampuannya. Walal muktiri qadaru. Nah, tafsirannya di sini yubidu annahu la nadhara ila qadari zaujah. Maksudnya untuk ketentuan itu tidak melihat dari ekonominya seorang yang dicerai itu. Tidak melihat dari levelnya taraf ekonominya sang istri yang dicerai. Masalah yang konek melihat dari buat ukuran, buat apa ya, barometer seorang istri ekonomi ya berat ketika memang sang suaminya tidak punya. Pada itu di sini tafsirannya yufidu annahu la nadhara ila qadril zaujah. Jadi untuk kekuatan ekonominya sang istri tidak menjadikan barometer. Nah, sikit nek muter kados niku nggih repot nanti. Ketika sang istri sing dicerai kok ternyata levelnya tinggi buat ukuran, ya kasihan yang sang suaminya, dudanya. Kalau memang melihat ukuran dari ekonominya sang istri. Terusnya mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nah, ini kalau membahas masalah patutnya berapa ngasih kepada istri yang dicerai. Nah, Allah menegaskan di sini mata'an bil ma'ruf. Ya benar-benar dengan sepatutnya pemberian. Haqqan 'alal muhsinin. Jadi itu di tafsirannya mu'akkidatun. Benar-benar ini menjadikan masdar mata'an bimana jawab masdar, artinya menegaskan sekali. Ketika jenengan mengasihkan sesuatu kepada sang janda itu memang benar-benar harus ikhlas, muhsinin dan patut. Nah ini perhatian sekali kepada para sang duda ini untuk memberi sang mantannya itu benar-benar yang patutlah. Karena muhsinin di sini nanti ketemunya dengan siapa sih muhsinin? Apa arti dari muhsinin itu? Ini kalau di kandungan muhsinin tafsirannya panjang sekali. Karena di ayat-ayat sebelumnya waman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Jadi siapa muhsin itu? Siapa orang yang baik itu? Siapa orang yang bagus itu? Ya Allah, orang yang benar-benar bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bokapot. Kalau memang sampai kategori muhsinin, siapa sih muhsinin itu? Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan yaitu man aslama wajhahu lillah.
yaitu orang yang benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus apa keterkaitannya dengan masalah pemberian kepada sang janda ini? Karena apa? Biasanya pasti ada persengketaan. Gini apa badan? Pasti ada ruwet renteng dalam hal perceraian yang mengakibatkan persengketaan. Tuntutan-tuntutan dari keluarga besar yang dicerai pasti menuntut hal yang sepatut-patutnya. Makanya Allah menegaskan di sini, walaupun kaya, alal musi al-ghaniyyu minkum qadaru, sesuai kadar kemampuan. Karena memang biasanya ngerwong sing sugih juga kebutuhannya banyak. Nanti nek nggih, biasanya beda wong sugih kok sebagai janda nuntutnya luar biasa. Gini apa badan? Yang ngamputan ini saya pulpen dilalayan wis paham masalah itu. Mulai aku mau jeruk ngamputan ini. Maka ditegaskan sekali, alal musi al ghaniyyu minkum qadaru. Dan begitu juga wa alal muktiri, dan bagi orang miskin ukurannya pun pemberian kepada sang janda pun sesuai dengan kemampuan. Dan untuk masalah level istri itu tidak buat barometer dalam hal pemberian yang menyenangkan ini. Artinya mat yang menggunakan mut'ah itu hal suatu perkara yang menyenangkan. Ya pastinya lebih cenderung kepada hal materi. Terusipun wa in talaqtumuhunna, ini selanjutnya ayat selanjutnya nggih. Berarti itu udah satu ayat. Itu tukang kandungannya pancen ya luar biasa. Monggo dipun napa nggih? Dipun eling-eling teng jenengan. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagai dalil bahwa nikah itu tidak harus, nikah itu bisa sah tanpa mahar. Tapi bagi kaum lelaki mengasihkan mahar hukumnya wajib. Nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah. Tapi ketika jenengan, ya ngapunten, ketika jenengan nikah sah, wis numpak motor anyar kok ora bayar pajak, izin apa ora izin? Izin. Artinya membayar mahar itu wajib. Ketika jenengan orang bayar mahar, hukumnya dosa. Dia aja kemampang, mau kita kayak gue ngesuk siji. Kayak bujangnya orang belum apa mahar, aja ibu kamu nih. Mata persiapan mahar. Pengobatan tafsir praktek. Pun, terasipun. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kula sering nggih, tabarukan. Wa in talaqtumulan lamun megat sapa sira kabeh hunna ing wong wedon. Min qabli an tamassuhunna. Saking ing dalem sadurunge yen to kepok sapa sira hunna ing wedon. Wa qad faradtum lan hale temen wis nentuaken sapa sira kabeh lahunna kabeh wedon. Nentuaken fardhatan ing mahar. Panisbu mongko seperduane ma ing barang paroktum kang nentuaken sapa sira kabeh. Manganipun yajibu wajib lahunna kadhe wedon. Wa yuljamu dan kembaliaken lakum kadhe sira kabeh apa anisbu separone mahar. Illa ayyafuna, ai lakin ayyafuna. Angin tetapine yen to ngapurani sapa bojo wedon, tegese nggih ngapurani iku membebaskan lah ngaten nggih. Ai zaujati tegese pira-pira wedon fayatruknahu mongko ninggal sapa zaujat hu ing mahar. Mahar ya. Nisfu ing separo mahar niku wae. Au yang fuau to tegese ngapurani sapa alladzi wong biadi kang ana ing oni keterkib dados mubtada. Biadihi utawi ana ing astane alladzi ngaten iku uqdatun nikah akad nikah wa huwa hale utawi alladzi biadihi uqdatun nikah iku azzaujul suami fayatruk mongko ninggal sapa sira laha kadue zauja al-kulla ing sekabehane mahar wa ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas al-wali yute wali ida kana tarikalane ana sapa zaujat ana iku mahjuratun wong wedon mahjurat niku
caranya sing wis nyegal lah, caranya sudah tidak urusan lagi dengan mahar lah. Mungkin dipasrahkan datang wali lah, mungkin kalau jelas nggih. Fala haraja mengkono dosa iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono tarkul mahar, tarkul nisful mahar. Tarkul kullal mahar. Wa anta fulan yen to utawi ngapurani sapa sira kabeh tegese para suami utawi dawuh antaku iku mubtadaun katerkib dados mubtada khabaru ta khabare mubtada iku aqrabul lebih perak li taqwa maring takwa wala tansawulan ojo lali sapa sira kabeh ojo lali al fadla ing anugrah bainakum ing dalam antarane sira kabeh mananipun ayyatafaddala yen to tegese yen to nganugrahi sapa sira sapa badakum sebagian sira kabeh ala bati inta sekabian ala bati inta sebagian innallaha ing temen sedaya Allah bima kelan perkara tak malu nakang agawe sapa sira kabeh ing ma iku basirun zat kang mriksani atau ngawuri ya basirun zat kang ngawuri sapa Gusti Allah kaya jazi kok mongko bales sapa Gusti Allah kumi sira kabeh bihi lawan ma tak malu. Terus ayat maling nggih. Ini hukum ayat menjelaskan ayat selanjutnya menjelaskan meneruskan yang tadi, cuma bedanya yang sekarang selanjutnya para suami menikah ya itu sudah menentukan maharnya, Nah, ketika jenengan sudah menentukan maharnya para suami ini, mentalaknya, hukumnya gimana? Itu fanisfu ma faratum. Sumpama contoh ngaten, jenengan sudah ngasih mahar 100 juta. Nah, ketika jenengan sudah menentukan mahar 100 juta, ketika jenengan terjadi pernikahan, sudah ngisah, jenengan juga belum sempat menggauli istri kalian, ternyata terjadi sesuatu hal jenengan harus mencerainya, terjadilah perceraian. Berarti sama tadi ya, belum sempat menjimaknya, belum sempat menggaulinya. Hukumnya gimana? Hukumnya jenengan harus membayar separuhnya, artinya separuh adalah yajibul lahunna. Separuh mahar itu 50 juta itu, kan tadi contohnya 100 juta nggih. 50 juta itu untuk sang istri yang ditalak. Nah, nanti yang 50 juta lagi yang ditalak itu wajib mengembalikan kepada sang suami. Tapi di sini masih illa ayyafuna ayyaful ladzi bi yadihi uqdatun nikah. Illa ayyafuna maksudnya zaujat fayatruknahu, maksudnya adalah ketika sang istri itu membebaskan karena merasa cara montore urung ditumpaki sih. Biasanya kan ada kebijakan ya lah wong aku urung dikembuli sama sekali nang bojoku kok aku dipegat. Ya wis lah, saya ikhlaskan ayafuna, saya bebaskan ya wis kembali nak kabeh. Maka itu boleh sang suami menerimanya. Tapi sebaliknya, ketika sang suami membebaskan atau membebaskan maksudnya apa ya udah 100 juta, walaupun aku urung numpaki calon demontore, tapi aku wis ngelus-ngelus. Karena tamassu di sini menyentuh di sini artinya adalah dukhul tafsirannya. Ada pun masalah khalwat. Tahu khalwat enggak? Ini hukum harus benar-benar diketahui sama jenengan. Enggak tahu sih. Khalwat itu selain dukhul. Ya mungkin jenengan wis buka segele apa ya? Wis ngelus-ngelus, salah motor ngelus-ngelus. Mau saking emane jenengan diambung iki lho montore. Saking emane sih. Jenengan wis sampe mahar, ya kan? Kuwi nek selain dukhul namanya khalwat. Dalam usul fikih mengatakan selain dukhul namanya khalwat. Nah, ketika jenengan wis terang-terangan bae lah jenengan wis ngambungi wis apa urung sampai dukhul
ketika terjadi sesuatu perkara, ya mungkin kan anak buah. Karena mau istrinya ra jujur karo sing lanang. Jujur ketika memang sudah terjadi pernikahan, akhirnya sing lanang jengkel, enggak mau terima, akhirnya terjadilah tidak mau harus mencerai istrinya. Nah, ketika seperti itu, dalam hukum ayat Al-Qur'an di sini menjelaskan baiknya maharnya dikembalikan 50%. Dan 100 juta berarti 50 juta ketika sang istri ditalak wajib mengembalikan 50%-nya, separuhnya. Nanti tapi ketika memang istrinya merasa saya belum sampai diukur, saya masih utuh, belum diapa-apain sama suami, membebaskan. Ya udah, saya kembalikan semua 100% mahar kamu. Saya tidak sudi menerima, saya tidak mau menerimanya. Artinya sang suami juga boleh menerimanya. Begitu juga sebaliknya, ketika sang suami karena dia merasa merasa luar biasa, rezekinya luar biasa, harta bendanya luar biasa, walaupun saya belum sempat menjima kamu, menggauli kamu, saya ikhlaskan semuanya. Saya tidak meminta lagi mahar itu. Yaitu boleh-boleh saja. Menikah hukum yang dimaksud dalam ayat Quran ini. Ayyafal ladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Nah, ini juga ada ketentuan apabila kaum istri yang dicerai mewakilkan kepada geng. Iki enten dua pendapat nggih, ngapunten. Yang dimaksud alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Kalau dalam tafsir ini Jalalain menjelaskan siapa alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, itu adalah seorang suami. Wa huwa az-zauj. Tapi dalam ilmu tafsir lain itu ada sedikit ikhtilaf masalah pendapat. Ternyata tafsir lain atau pendapat ulama yang lainnya ada yang memberi pendapat alladzi biyadihi 'uqdatun nikah adalah wali nikah. Nah, ini wallahu a'lam bimurati, tapi kita ya lebih cenderung kita ngajine tafsir Jalalain nggih. Tapi lebih cenderung kita sing dipakai hukum yang masyhur saja lah. Jadi menurut Mbah Imam Suyuti di sini yang dimaksud alladzi biyadihi 'uqdatun nikah adalah suami. Jadi kalau seorang suami memang sudah membebaskan seluruh maharnya kepada sang istri, tidak mau memintanya lagi separuhnya, walaupun belum sempat menggaulinya, itu sah-sah saja. Bahkan itu sangat baik sekali. Allah menjelaskan. Bahkan selanjutnya adalah wa an ta'fu. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa la tansaw fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Saya dipaham ya? Jadi artinya tinggal tergantung kepribadian kita semuanya. Jadi jangan sampai berebut ketika memang hukum ini sudah diterapkan, kok masih berebut masalah mahar. Saya dipaham ya? Masalahnya di sini dalam penjelasan penghujung ayat ini adalah wa an ta'fu. Nah, wa an ta'fu di sini lebih cenderung ke para suami penegasannya. Kalau sang suami itu membebaskan masalah mahar itu, tidak memintanya lagi, muktadanya apa khobarnya itu? Aqrabu littaqwa. Jadi artinya orang yang tidak kemilikan memang sudah terjadi sih ya, tidak mempeributkan masalah mahar. Allah menjelaskan di sini aqrabu littaqwa, lebih dekat pada takwa. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul artinya apa? Jangan lupa. Karena apa? Allah menegaskan wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla. Dan janganlah lupa dengan anugerah yang Allah berikan kepada kalian semua. Apa arti anugerah di sini? Karena anugerah, penjelasan Allah adalah sesuatu hal kenikmatan yang diberikan kepada hambanya
tanpa dipinta sekalipun. Itu namanya fadl, anugerah. Ketika jenengan diberi kenikmatan yang jenengan nggak minta pun diberi oleh Allah, Allah mengingatkan jangan lupa. Jangan lupa dalam hal apa? Ayyatafaddala ba'dakum ala ba'd. Nah, kandungan ini ya tentunya yang enggak buat para suami sing wis bercerai tok. Karena di sini hitopnya kepada buat kita semua, terutama para kaum lelaki yang memang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Pokok masalah anugerah banyak sekali guys, yang jenengan nggak pinta. Coba jenengan sekarang rasakan, ketika jenengan nggak pernah meminta sesuatu hal kenikmatan, contohnya jenengan sama sekali nggak membayangkan motor baru. Tapi pada akhir bulan dilalah jenengan dikasih rizki bisa membeli motor baru. Dan jenengan sama sekali belum pernah berdoa, ya Allah berilah saya motor baru. Kalau pada akhir bulan tanpa disangka-sangka, jenengan bisa membeli motor baru. Itu namanya anugerah. Artinya anugerah suatu kenikmatan dari Allah yang tidak disangka-sangka, yang tidak dipinta sama jenengan sekalipun. Tapi Allah menegaskan sekali di sini, jangan lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepada kalian semua. Artinya, ayyatafaddala ba'dakum ala ba'd. Harus berbagi. Ya, contoh kecil jenengan diberi suatu rizki yang luar biasa, diberi kelebihan yang luar biasa tanpa jenengan sangka. Kalau jenengan tidak mau berbagi dengan yang lain, Allah sangat murka. Jadi ingat, ada kisah sangat masyhur sekali penjelasan tentang masalah anugerah. Dulu di zamannya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud punya sahabat yang sangat disayanginya sekali. Pada suatu saat malaikat Jibril turun ke bumi memberikan kabar kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, ketahuilah, sahabat yang sangat engkau cintai 50 hari lagi meninggal. Engkau harus menyampaikan kepada sahabatmu itu, karena sahabatmu itu orang yang sangat soleh, agar dia bersiap-siap untuk menyambut ajalnya. Ketika itu Nabi Daud langsung sedih dan menangis. Sahabat yang sangat dicintainya dikabarkan 50 hari lagi meninggal. Kayak apa jelasan? Jenengan dikabari batir kanca terdekat jenengan 50 hari lagi meninggal. Itu malaikat Jibril yang memberi kabar. Sehingga dengan berat hati Nabi Daud itu memberi kabar kepada sahabat yang sangat dicintainya. Wahai sahabatku, ketahuilah, engkau 50 hari lagi meninggal. Itu kabar dari malaikat Jibril yang saya terima. Subhanallah, seperti pembahasan yang kita bahas tadi, haqqan 'alal muhsinin. Karena sahabatnya Nabi Daud orang yang sangat berilmu dan orang yang sangat soleh, itu sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan senang hati tak benar kabar itu. Sedih ya sedih, tapi memang sudah menerima. Artinya sahabat Nabi Daud itu tidak berdoa minta umur panjang. Artinya sudah menerima kabar itu, dia siap 50 hari lagi meninggal. Singkat dalam tarikh cerita itu juga kita jalani, itu insya Allah yang menjelaskan di salah yang lain, ini di surat yang lain. Singkat kisah sahabatnya Nabi Daud itu ketika sudah mencapai 50 hari haknya lah katakanlah ya, beliau itu masak yang sangat luar biasa, masak khusus spesial sekali, yang tujuannya adalah untuk suguhan kepada Nabi Daud alaihis salam. Sodakohan lah tujuannya, karena untuk perpisahan dengan Nabi yang sangat beliau cintai. Ketika dalam perjalanan membawa masakan yang sudah dipersiapkan itu, dilalah dalam perjalanan ketemu dengan orang fakir, orang yang sangat miskin, orang yang kelaparan. Orang minta-minta, orang lewat kamu bawa bungkusan apa itu? Kalau itu makanan berikanlah kepada saya. Saya sudah berapa hari tidak makan. Spontan
sahabatnya Nabi Daud itu pasti bingung. Jauh-jauh hari memang masak itu masak kesukaannya Nabi Daud, memang khusus untuk beliau. Nah, ketika dalam kebimbangan itu beliau berpikir, karena memang beliau orang yang sangat takwa kepada Allah, beliau orang yang soleh, beliau yang tidak tega dengan orang-orang yang memang tidak mampu. Akhirnya dia menekatkan diri, ikhlaskan hati, suguhan masakan itu dikasihkan kepada sang fakir. Nah, otomatis masakan itu tidak sampai kepada Nabi Daud. Singkat cerita lagi, ketika beliau begitu sowan sampai ke dalamnya Nabi Daud, beliau cerita kepada Nabi Daud. Subhanallah, karena Nabi Daud seorang nabi, spontanitas ketika sahabatnya Nabi Daud memberikan makanan kepada sang fakir itu, malaikat Jibril juga turun memberi kabar lagi kepada Nabi Daud bahwa Fulan bin Fulan atau sahabatnya Nabi Daud itu diberi anugerah tambahan umur 50 tahun lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah yang namanya anugerah. Sang sahabat ini tidak sudah tahu bahwa kabarnya ajalnya 50 hari. Beliau tidak berdoa minta umur panjang. Itulah yang dimaksudnya fadl dari Allah, anugerah dari Allah. Tidak diminta pun Allah memberi anugerah. Karena apa? Sahabatnya Nabi Daud itu mau berbagi dengan yang lain. Dan mudah-mudahan ini, alhamdulillah, ya keluarga besar adik saya, Mas Andi Nurwijaya memberikan sedekah walaupun ala kadarnya, menjadikan praktik sebagai orang yang tergolong muhsinin. Allahumma amin. Pasti as-shadaqatu lidaf'in balaa. Sedekah itu juga selain dari untuk mencegah mara bahaya, juga yang tadi datangnya anugerah. Semoga walaupun Lek Andi tidak minta, ya tidak minta suatu kenikmatan dari Allah, Allah selalu tambahkan nikmatnya. Allahumma amin. Berikut kita semuanya, Allahumma amin. Ya itu dia. Dan ini luar biasa penjelasan masalah ayat dari kemarin kan ya, cerai, rojak, rujuk, cerai, rujuk. Nah sekarang ini juga membahas masalah itu lagi, diakhiri dengan penghujung ayat, mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Jadi memang ujiannya orang-orang yang dalam keadaan nikah cerai itu memang ujiannya luar biasa. Artinya apa? Ketika ujian datang, artinya dia juga mendapatkan fadl yang luar biasa. Tapi dengan catatan, ya kita jangan nyoba-nyoba. Cerai rujuk. Artinya biasanya wong sing bisa kayak gitu ya artinya mendapatkan fadl, mendapatkan rezeki sing omber. Yang orang ketika jenengan kawin cerai enggak bitaran dhewe ya ora bisa, Mbok. Nah, tapi aja go kemampang lah. Mau kami udah datang ke praktek apalah. Melu fadl ora kayak gue. Kita pernah penghujung ayat, ketika jenengan kabeh oleh keutamaan, oleh anugerah dari Allah, ayyatafaddala ba'dakum 'ala ba'd. Ingatkan. Jadi pasti mendapatkan orang itu dikasih anugerah, pasti itu dikasih anugerah, dan jangan lupa untuk berbagi dengan yang lain. Ngaten nggih. Memang sih dalam menjelaskan kayak ini gampang. Di prakteknya emang angel ya. Prakteknya angel kalau dipaksa. Sebenarnya apa ya betulnya Allahumma paksa. Kok akhirnya minal biasa. Kalau apa dipaksa, lu bobo mengenai yang dipaksa, lu targetnya Kang Irfan. Kang Irfan ngantuk-ngantuk dipaksa itu dengan sedikit melek mungkin ya Kang Irfan. Ya akhirnya nggak sing abot. Nek dipaksa kok akhirnya ketemu biasa. Sebenarnya apa kalau dibiasakan lain waktu. Nek nggih. Contoh masalah membiasakan suatu hal sing apik peno abot. Contoh kecil ngaten nggih, sedekah. Kok abot nggih. Tapi nek dibiasakan serius ora rasa. Ketika jenengan contoh kecil jenengan kebiasaan ada secara hakikatnya kan ada istilah lah nek sedekah pamer ya percuma. Ini secara syariatnya ya tetap dilatih karena memang namanya iman harus dilatih. Ketika jenengan naik motor baru pertamanya memang
wah iki lho aku sing numpak motor baru. Ketika jenengan wis biasa naik motor, kok kelalen nek jenengan numpak motor baru. Akhirnya rasa pamer itu hilang. Beda jenengan melaksanakan sedekah. Jadi rasa pamer dipaksa. Ketika biasa insya Allah tidak merasa pamer. Nggih. 11:30. Niku insya Allah monggo pada enten pertanyaan, masih ada waktu masalah hukum menikah. Intinya ya udah jelaskan tadi lah. Ayat ini menunjukkan bahwa nikah tanpa mahar sah. Dengan nikah siri sih, Nikah siri gimana, pertanyaannya gimana? hukumnya? Ya sah. Tapi posisinya kan dia masih punya istri itu loh. Boleh. Apa mbak? Boleh. Boleh. Tapi nek izin. Izin dari istri ini. Kalau istrinya nggak tahu gimana? Boleh. Itu luar biasanya. Ya, Artinya mazhab nggak tahu lagi seberapa lama. sebagian ulama besar walaupun tanpa izin dengan istri yang awal itu boleh. Si Masyhur baik. Si Mas Urbain, begitu penak-penak sing penak kue lah, jangan tinggal Si elang ya. Masyhur izin ya gue. Gimana? Nikah tanpa mahar kan katanya sah, tapi kayaknya orang anak ya apa sih? Kudu Kenapa? anak. Wis pernah anak apa urung? Ini gue pertanyaan. Zaman sih. Maka ini kan ilmu. Itu artinya kalau nggak ada ya berarti subhanallah para umat ini udah paham dengan masalah ilmu hukum. Artinya, pertanyaannya karena mahar itu wajib. sudah pernah ada apa urung? Jadi zamannya ya banyak, di zamannya ketika Al-Quran turun memang ya banyak. Zamannya kita. Zamannya kita saya belum pernah dengar sih Nah, rata-rata yang pakai ini mahar. urung pernah belum? Berarti tetap sah ya? Sah. Nikah tanpa mahar sah karena mahar itu bukan dalam rukunnya nikah. Rukunnya nikah ada berapa sih? Kelalen baru siji nah anaknya kedua mempelai. Kedua wali. Ketiga wali udah ya. Ketiga apa? Saksi ya, 2 saksi minimal. Ya kan? Keempat apa lagi? Kan kedua mempelai udah, wali. Mahar itu mas kawin betul kan? Iya mas kawin itu mahar. Jadi mahar itu bukan termasuk dalam rukunnya nikah, tapi hukumnya wajib. Sah tapi hukumnya wajib. Paham ora? Dia nak nikah sah, tapi jenengan ora wae mahar kalau sing wadon jenengan kepatrapan dosa. Enak temen jenengan numpak motor anyar kok ora bayar. Berarti bukan termasuk rukun itu mas kawin. Bukan. Karena mahar itu bahkan Imam Syafi'i menjelaskan nggak menentukan seberapa maharnya. Yang penting ada catatannya, mahar itu sesuai sebenarnya bisa kategori sebenarnya barang kategori udah ada nilainya lah. Tapi kan mahar itu. Hah? Tapi kan mahar. Kenapa? Tidak menentukan besar kecil, tapi kan mahar. Mahar ya. Yang penting tapi mahar itu memang harus ada nilainya. Nah, itu. Belum ada yang zaman Imam Syafi'i di sini. Nah, mazhab Imam Syafi'i pun ada pembahasan masalah seperangkat alat sholat itu sah apa tidak maharnya itu. Boleh apa enggak? Bukan sah apa tidak. Ya kalau memang dimanfaatkan boleh. Tapi repotnya nggak dimanfaatkan itu. Beli Bisa dimanfaatkan apa enggak? Artinya barang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. bisa. Cuman Muslim. digunakan apa? Iya. Tinggal soalnya digunakan lah. Al-Quran kan karena dibaca. Rukun Harus tiga. jajal apa Pak? Tanpa mahar. Siapa Mari. sih? Cimunip. Orang maksudnya sah tapi kok wajib. Kudu masuk rukunnya maksudnya Pak Irfan. Kayaknya rukun yang benar. Syarat-syarat. Ini. Bukan. Jadi kan itu seluruh dulu saya jelaskan. Mazhab 3 yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu boleh nikah tanpa mahar punya sah. Hanya satu saja mazhab Maliki. Memang kalau mazhab Maliki tidak sah tanpa mahar, nikah tanpa mahar. Dan jenengan dari Imam Gosing bingung. Tapi kalau memang jenengan dari sekarang jenengan kan udah ketentuan jenengan ngomong apalagi ya pasti Imam Syafi'i. Yang melu sing penak-penak wae lah.
Oke, iya. Artinya memakai hukum yang memang mazhabnya kita. Terus iki modelnya kan isi apa ora. Isin apa orang masalah bang tentang Tapi Indonesia nyatanya langka sih kok kayak gue langka. Ini kan 500.000, 200.000 ya mana? ini mulai dijelaskan dalam Al-Quran ini kan tadi udah saya jelaskan. Ya, memang rukunnya orang La junaha alaikum in talaqtumun nisa ama lam tamassuhunna. Jadi tidak ada dosa bagi kalian para suami mencerai istri-istri kalian ketika memang belum lam tamassuhunna, ya, ketika dalam pernikahan itu belum sama sekali menggaulinya. Terus au tafriduna ai lam tafridu lahunna faridah. Faridah kan tadi artinya mahar. Atau jenengan wis nikah tapi belum menentukan mahar. Berarti mau menentukan mahar. Belum. Artinya ini pernikahan sudah terjadi dan sudah sah. Tapi belum itu mau apa enggak? Maksudnya belum menentukan mahar berarti engkau harus menentukan mahar gitu apa gimana itu Wis maksudnya? ijab. Nah, lam di sini bisa belum, bisa tidak. Artinya apa? Nah, ketika belum menentukan mahar, jangan urung bayar. Kalau belum artinya nanti akan ini kan. Nanti ayat selanjutnya kan akan atau sudah menentukan mahar. Beda lagi kan? Kalau sekarang belum menentukan mahar atau tidak menentukan mahar, tidak atau tanpa mahar, itu tetap sah nikahnya. Mungkin jenengan silakan kalau masih penasaran, monggo silakan studi banding lagi. Insya Allah itu penjelasan dari ketiga mazhab itu sah nikah tanpa mahar. Tiga mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Adapun yang untuk Imam Maliki memang nikah harus ada mahar. Tapi walaupun di sini sah nikah tanpa mahar, karena mahar hukumnya wajib. Dia bingungin akhirnya jadi Nah, kayak. ya ini. Nah, tapi Dan nasi kan jadi kudu memahami rukun itu beda dengan masalah hukum wajib, sunat, haram, mubah. Ya, Ci. Beda ketentuannya. Ya, emang rukunnya sih mempelai dua ya. Ada wali, nah ya. dua orang saksi, Saksi. terus diucapkan walinya itu ijab diucapkan. Ijab kabul, ijab kabul. Gitu. Terus kalau nasi tani kayaknya termasuk. Nah, memang tidak ada bahasa mahar. Ya mahar itu bukan rukun, udah termasuk rukunnya. Tapi di ijab kabul ini kan persetujuan, gitu kan? Arab aweh apa Aweh. ora, itu lah bang maksudnya. Artinya Apa? seandainya saling rela tanpa mahar sah. Kalau ikhlas, itu pak. Jadi paham nggak? Emang rukunnya tidak masuk itu pak. Tidak termasuk rukun mahar itu. Sah. Jenengan bisa ngumpuli bojonin jenengan dari jenengan isin apa orang karena gue. Kalau memang bojonin jenengan itu ikhlas rela tanpa mahar, itu sah sah. Tapi kan akhirnya hukum pengadatan bahwa harus ada mahar. Mahar itu Saya dengar. Makanya atas dasar mulanya yang namanya mahar itu hukumnya wajib tapi bukan rukun. bukan rukun. Paham orang anu? Iya paham tapi bingung. Harus wajib orang nama mahar. Pernah rukun gitu Bisa. kan. Tapi nyatanya langsung kanggo ya. Nek syarat wajibnya mungkin ada nggak sih? Kenapa? Syarat wajib nih kan. Mungkin apa? Definisi rukun sama definisi wajib. Nah, itu. Itu Mungkin di kalau situ dipindahkan, bedanya. Mungkin nanti jadi jelas. Rukun apa? Rukun itu apa? Wajib. Wajib itu apa? Kalau definisinya diterangkan, mungkin nanti Iya, jelas. Mas. Nah, Iya, siki rukun kan caranya rukun ke cara maximum paham iki ya. Syarat. Suatu syarat dalam kayak rumah, kolang kasakan yang ada apa orang. Itu rukun. Artinya ketika rukun itu tidak ada salah satunya, jenengan tidak sah. Soalnya jenengan sholat tanpa wudu, ya orang sah sholat. Artinya pokok, rukun itu pokok. Wajib adalah hukum. Berarti kan Jadi ketentuannya ketika jenengan orang lakoni itu ya dosa, kenang dosa. pengantin lanangnya ya. Dosa di pantai wedone. Iya, Tapi ya sah pernikahan jenengan. Begitu. Jadi yang wajib adalah hukum yang menentukan dosa. ketika jenengan orang melakukan kewajiban itu hukumnya dosa.
Jenengan melakukan artinya gugur kewajiban dan jenengan mendapatkan pahala. Beda lagi dengan rukun, tanpa rukun itu pernikahan tidak bisa terjadi. Iya. Berarti dosa tapi sah. Tapi dosa. Sah tapi dosa ketika jenengan orang apa? Mana? Tapi dosanya itu kan gini, kalau secara hukum, kalau sah tidak itu menentukan sahnya nikah. Sahnya nikah. Jadi kalau tanpa membayar mahar, dosanya itu bukan dosa menggauli istri. Bukan, tapi dosa tidak ngasih mahar. Nah itu penjelasan detail. Iya, Bagus. Itu Tapi yang kalau paham. kalau rukun yang ditinggalkan, dosanya itu karena menikahnya nggak sah. Nikah rasa yang jangan zina. Jadi zina. Oh, iya. Mungkin karena dosa jadi langkah sing melawan itu. Dosa kan ini dosa mahar. itu definisi rukun karo wajib kan wis paham lah. Jadi wajib itu untuk bahas masalah hukum, ya apa ya, bila dikerjakan ya mendapat pahala. Ya. Nah kalau ada rukun itu tentang pokok-pokok syarat. Syarat sebenarnya nggak rumah syarat jadi rumah. Ya kudu anak gendeng, kudu anak saka, kudu anak semen kan begitu. Salah satu syarat. Pun monggo ada yang lain lagi sebelum saya pilih jam 12. Itu aja cukup lah ini pembahasan gitu. Iya. Itu daerah bojo maning gitu Pak. Asangan. Orang izin orang aja. Ora jadi ora pikir kan. Ya bojo baru. Ini ditegaskan sekali ngeling-ngeling setelah Allah mengingatkan wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla, ini garis bawahnya di situ, janganlah lupa dengan anugerah yang Allah berikan kepada kalian, ya. Terus tafsiran bainakum artinya harus berbagi dengan antara kalian semuanya. Nanti Allah di sini penghujung ayat innallaha bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Jangan bisa menjalankan hukum itu. Jangan padahal mah ora aweh mahar ning cewek itu beli gebar-gebar aku ring kaya aweh mahar sekian. Padahal mah ora. Ketahuilah innallaha bima ta'maluna basir. Barokat dari Kita Islam. Sebenarnya ini harus banyak sekali yang dijelaskan, tapi insya Allah itu intinya sajalah. Harus dipaham ya? Iya. Salatipun hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wallahu a'lam bishawab. Kamu cekap niki? Ayo tuane Gus Mamun. Mau jeneng mana? Ayo. Balik tuane lek. Jenengan tuane sebel pet. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa kafi masjidah. Amin. بالجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. لنكونن من الخاسرين. آمين. لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم اغفر لنا آمين. خطايانا آمين. كلها يا آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين. وارحمهما كما ربيانا. اللهم اغفر لنا آمين. أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. ونخص خصوصا إلى سمباهي إلى جملة الوالدة وسمباهي صفاري والزوجة وسمباهي شهود وزوجته آمين. وسمباهي همدري وزوجته آمين. وشهد الأنا مشكور آمين. سمبا كسوان وسمبا
ونخص خصوصا إلى بابا محب وزوجته وأنبا تميري وزوجته وأنبا زكسي وزوجته وأمام خليجنا وأنبا محمد علي وزوجته وجميع أرواح من حضر. Amin. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم ولا تجعل قبرهم حفرة من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتنقذنا به من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. استجب دعاءنا جميعا يا الله يا رب. استجب دعانا جميعا يا الله. وتطهرنا بها من جميع العاصي والسيئات وتبلغنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا واسعا ودعاء بالله وموت الضرائب وخاتمة حسنة. اللهم احسنا من جهد البلاء وسوء القضاء وسماء. اللهم نسأل البركة وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم ربنا هب لنا وذرياتنا آمين. الصالحين. اللهم ربنا هب لنا قيم الصلاة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه
بنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا أمان الغائبين نجنا من النار. Ini kan tadi udah nikmat satu jalannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma Amin. Terima kasih sekali lagi kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih atas tempat dan waktunya bagi tafsir. Mudah-mudahan tambah harapan Allah. Amin. Saya Walid Alim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.